Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu berdoa Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, dan selalu bisa mengisi di sisa usia kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Karena Rasulullah SAW telah berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia itu adalah orang yang selalu bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di channel YouTube Wafid Center akan membahas tematik yang akan kita sampaikan pada kali ini. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang doa yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan juga bisa membuat bahagia di akhirat. Siapapun orangnya, sahabat muslim, pasti sangat menginginkan kehidupannya di dunia itu bahagia. Ya, di dunia itu senang. Dan begitu juga kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang ketika kita berada di alam akhirat dalam kondisi juga bahagia. Karena bagaimanapun dunia ini buat kita hanya seperti orang transit, orang ngelajo, orang yang mampir sesaat. Seberapapun megahnya dunia yang kita punya, semua ini akan kita tinggalkan dan tidak akan bisa ikut kita ketika kita berada di alam kubur. Betapapun megahnya kita punya kekayaan, rumah yang sangat bagus, berlantai, megahnya luar biasa, tapi ketika kita mati, maka rumah yang sangat megah itu pasti akan kita tinggalkan. Begitu juga banyak orang yang punya kendaraan yang luar biasa megahnya, bagusnya, Masya Allah ya. Kendaraan yang satu, kendaraan yang kedua lebih bagus dan lebih bagus, bahkan sangat bagus. Ketika kita pun memiliki kendaraan yang sangat bagus pun akan juga kita tinggalkan ketika kita akan kembali pulang kampung menghadap Allah. Jadi rasa kebahagiaan itu ya di dunia ini yang sesaat akan kita tinggalkan. Namun kata Allah, pesannya adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah jauh lebih baik buat kamu daripada kehidupan dunia. Dan dalam ayat lain Allah juga berpesan wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu buat kamu lebih baik dan lebih kekal. Artinya apa, sahabat muslim? Bahwa dunia ini tidak ada yang kekal. Dunia ini fana. Dunia ini semuanya akan berubah. Ya, yang hari ini kita sehat, bisa jadi besok berubah kita sakit. Hari ini kulit kita, muka kita, Masya Allah masih mulus. Ya. Tetapi dalam rentan waktu hanya beberapa saat di kemudian hari, kulit ini akan menjadi kisut, ya menua. Sudah tidak lagi menggairahkan dan sudah tidak lagi ada peminatnya. Itulah kehidupan dunia fana, sesaat dan ada perubahan yang dahsyat. Kalau dulu tenaga kita masih strong, ya, masih kuat, ya ngangkat barang-barang berat kuat, masih bisa menunjukkan power kita kepada orang lain. Tapi dalam waktu beberapa saat ke depan, tenaga itu akan lemah dan akan sakit. Nah, itulah namanya dunia. Tidak ada yang kekal.
Bisa jadi juga sahabat muslim, hari ini kita masih berjaya, punya kekayaan yang melimpah, tapi di kemudian hari kekayaan itu juga akan berubah, sirna. Ya, banyak orang yang dulu hidupnya bergelimangan harta, tapi kemudian hari jatuh miskin. Ya, itulah dunia, tidak ada yang abadi dan tidak kekal. Termasuk juga sahabat muslim, hari ini masih berjaya, dia masih menjadi pemimpin idola. Ya, masih menjadi pemimpin satu wilayah, satu negara. Ya, masih berkuasa. Tapi di kemudian hari itu semua ada batasannya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau batasan itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ada yang bisa menunda dan tidak akan ada yang bisa memajukan. Itulah apa? Dunia. Nah, bagi kita adalah selagi berjaya, selagi punya kekayaan banyak, selagi masih strong, masih kuat, masih tenaga, gunakanlah itu semua untuk beribadah dan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita kelak hidup di akhirat menjadi orang bahagia. Nah, sahabat muslim, agar hidup kita bahagia di dunia dan hidup kita bahagia di akhirat, ada sebuah doa yang Allah langsung ajarkan untuk kita di dalam kitabnya. Jadi doa ini sahabat muslim adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa ini sahabat muslim adalah doa yang sering banget dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja sahabat muslim, orang yang sudah dijamin oleh Allah bisa masuk surga, beliau sangat sering untuk meminta kepada Allah, berdoa dengan doa ini. Nah, sahabat muslim, doa ini datangnya dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, kata Anas nih ya, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini doa. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi doa yang paling sering Rasulullah panjatkan, Rasulullah baca setiap saat, setiap hari. Nah, doa ini. Ya, apa doanya? Ya Allah, karuniakan kami di dunia ini hasanah. Senang, bahagia, baik-baik semuanya. Ya, yang kedua, wafil akhirati hasanah. Dan kita juga ya Allah, karuniakan di akhirat kelak baik, bahagia, senang. Karena sahabat muslim, di akhirat itu Allah cuma menyiapkan dua tempat. Tidak ada tempat lain. Surga dan neraka. Ya, artinya kalau kita tidak masuk surga, ya pasti masuk neraka. Kalau kita tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Di akhirat itu cuma Allah kasih dua tempat saja. Makanya di ujung doa ini kata Nabi, wa qina adzabannar. Nah, ya. Jadi bukan hanya meminta hasanah di dunia, bukan hanya meminta hasanah di akhirat, tetapi kata Rasulullah, wa qina adzabannar, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa. Jika kita hidup di dunianya sudah enak, hidup di akhiratnya juga sudah enak, dan bahkan di akhirat juga terjauhkan dari siksa api neraka, ini prestasi seseorang hidup. Jadi prestasi yang paling gemilang, prestasi yang paling excellent adalah prestasi ketika kita seperti doa yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu dunianya hasanah, akhirnya hasanah, dan di akhirat jauh daripada siksa api neraka. Nah, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya doa yang dibaca oleh Nabi ini sudah termaktub di dalam Al-Qur'an.
Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa doa ini doa datang dari Allah. Ingat sahabat muslim, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka gunakanlah doa yang paling terbaik. Doa yang paling terbaik adalah doa yang datangnya dari Allah. Itu doa yang paling terbaik. Ya, makanya setiap kali kita berdoa, maka pakailah atau gunakanlah doa-doa itu adalah doa-doa min kalamillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang dari Allah itu adalah doa terbaik. Kenapa doa dari Allah menjadi doa terbaik? Pertama, kalamullah, ya, ucapan Allah, setiap satu hurufnya bernilaikan ibadah. Setiap satu hurufnya dihitung pahala. Yang kedua, doa yang dari Allah itu maknanya universal. Satu kali baca, maka untuk keseluruhan maksudnya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau kita bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya dunia itu baik. Dunia itu kan aktivitas kita 24 jam. Baik usia kita, baik kesehatan kita, baik jabatan kita, baik rumah tangga kita, baik anak cucu kita, baik sahabat-sahabat kita, baik pergaulan kita, baik pekerjaan kita, baik rezeki kita, baik semuanya. Makanya kalimatnya sederhana, tapi maknanya universal, sangat luas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan dunia ini baik. Dan sahabat muslim sudah bisa tahu sendiri, apa itu dunia? Ya, dunia itu aktivitas kita 24 jam. Dari kita mulai tidur sampai kita bangun tidur kembali, ya itulah dunia. Dan kita menginginkan, meminta kepada Allah 24 jam selama kita hidup di dunia hasanah. Baik, ya kan? Maka saya katakan tadi, berdoalah dengan doa-doa yang dari kalamullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya universal, kata-katanya praktis, singkat. Ya. Jadi sahabat muslim tidak perlu meminta disebutin sono sini satu-satu, ya cukup mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah Allah berikan semua yang kita mau, semua yang kita punya, dan semua yang kita ada di dunia ini. Pokoknya ya Allah, berikan saya selama di dunia yang baik-baik, yang baik-baik. Anak-anak, mantu, cucu semua baik-baik. Pekerjaan juga baik-baik. Pekerjaan juga yang halal-halal. Rezeki yang halal-halal. Sahabat, pergaulan, teman-teman juga yang baik-baik. Nah, ini namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi doa ini sahabat muslim adalah doa yang sudah termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. 201. Bunyinya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini ayat sempurnanya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, dari ayat ini Imam Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Karena tadi doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah doa yang diriwayatkan dari Anas. Ya. Imam Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, di mana Imam Qatadah bertanya, doa manakah yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Anas menjawab, doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini pertanyaannya Imam Qatadah kepada Anas bin Malik, bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, nah doa ini yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Coba kita lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir mengomentari tentang ayat ini. Kata beliau apa? Beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini, ya, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Sa'id bin Jubair pernah menceritakan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Dulu ada satu kaum dari kalangan orang-orang Arab datang ke tempat wukuf di Arafah. Ya, jadi ketika orang-orang Arab berwukuf di Arafah, lalu mereka tuh berdoa di Arafah. Ya, karena sahabat muslim, Arafah itu adalah sepaling baik tempat untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya meriwayatkan, khairud du'a du'a'u Arafah. Sepaling baik berdoa adalah ketika kita berada di Arafah. Ya, makanya ketika orang-orang Arab sedang berwukuf di Arafah, maka dianjurkan banyak-banyaklah berdoa. Jadi untuk sahabat muslim, ketika nanti melaksanakan ibadah haji dan berwukuf di Arafah, konsentrasi kita adalah angkat kedua tangan. Banyakin kita berdoa. Karena di situ tempat yang sangat mustajab. Nah, ayat ini turun berkaitan banyak orang-orang Arab ketika mereka sedang berwukuf, lalu mereka berdoa, ya Allah, jadikan tahun ini tahun yang penuh dengan hujan. Nah, karena mungkin pada saat itu kemarau yang melanda dunia ini sangat panjang, ya, kering kerontang. Maka mereka orang-orang yang sedang berhaji minta, ya Allah, pokoknya jadikanlah tahun ini tahun yang penuh hujan. Kemudian orang itu meminta, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan kesuburan. Karena kan akibat kemarau yang panjang akhirnya membuat jenis-jenis tumbuhan itu tidak menghasilkan dengan baik, bahkan tidak tumbuh karena tidak ada air yang untuk menghidupkan tumbuhan itu. Umpamanya kayak makanan pokok, beras, gandum gitu ya, jagung, mereka tidak bisa mengkonsumsi itu, kehabisan beras, kehabisan gandum karena sawahnya tidak ada air. Atau juga buah-buahan pun juga sama, tidak bisa menghasilkan buah yang bagus, yang banyak karena tidak ada air. Begitu juga sayur-sayuran, ya, sayuran itu tidak memproduksi dengan bagus karena tidak ada air. Maka mereka ketika berada di Arafah, doanya konsentrasi, minta turunin hujan, minta dijadikan tahun ini tahun yang penuh dengan kesuburan. Bahkan ya, mereka juga minta, ya Allah, jadikan tahun ini tahun banyak anak. Nah, banyak anak yang baik-baik. Banyak anak yang baik-baik. Nah, jadi mereka itu semuanya meminta urusan dunia. Hujan diturunkan urusan dunia. Supaya subur itu urusan dunia. Dan minta anak yang baik-baik juga urusan dunia. Kita kan ya sahabat muslim, ketika kita punya anak dan anak kita tuh baik gitu kan, qurrata a'yun, enak dipandang mata, itu sudah kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa buat orang tuanya. Dan mereka tuh orang-orang yang sedang berwukuf itu minta sama Allah supaya anak-anaknya banyak dan anak-anaknya pun menjadikan anak-anak yang baik-baik. Jadi mereka tidak menyinggung sama sekali permintaan atau doa ya tentang akhirat sedikit pun. Padahal mereka berdoa di tempat yang sangat mustajab di Arafah ketika berwukuf, mereka tidak meminta diberikan urusan akhirat. Yang mereka minta adalah urusan dunia saja. Sehingga akhirnya turunlah ayat itu. Di mana kata Allah ya dalam surah Al-Baqarah ayat 200-nya ya, ayat 200 ayat sebelumnya, Allah itu mencela, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi Allah mencela orang-orang yang kalau berdoa hanya minta urusan dunia saja. Jadi tidak menyinggung urusan dunia. Di mana kata Allah, maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, kami berilah kebaikan di dunia. Ya, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Jadi enggak ada. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mau berdoa tentang kehidupan bahagia di akhirat.
Maka dari situlah akhirnya Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita dalam ayatnya 201 tadi, ya, Al-Baqarah 201, mintalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan Allah sangat memuji, sangat senang ketika ada hambanya berdoa, mintanya apa? Baik di dunia dan baik di akhirat. Seperti yang Allah ajarkan dalam surah Baqarah ayat 201. Ya, jadi sahabat muslim, pelajarannya ketika kita berdoa, maka mintalah urusan dunia dan mintalah juga urusan akhirat. Dan Allah sangat suka itu. Ya, justru Allah itu mencela orang yang kalau berdoa hanya minta urusan dunia saja. Nah, terkadang sahabat muslim, banyak orang berdoa mintanya urusan dunia saja. Allah berikan saya sehat, berikan saya rezeki yang banyak, berikan saya anak-anak yang soleh dan soleha, berikan saya kedudukan yang berkah, berikan saya tempat yang berkah. Pokoknya banyak orang yang meminta urusan dunia saja. Padahal sahabat muslim ya, dunia itu hanya sesaat, hanya sebentar, ya, hanya sementara. Tidak ubahnya, saya katakan tadi, dunia itu seperti orang yang sedang transit, ngasoh sebentar saja. Berapapun kebahagiaan dunia yang kita punya, maka dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Justru perjalanan yang abadi, perjalanan yang kekal, itulah perjalanan ketika kita menuju ke akhirat. Dan kehidupan akhirat itulah yang menjadikan kehidupan kita kekal abadi. Kenapa sahabat muslim? Yang fana, yang sesaat, yang sebentar, yang akan hilang dan tidak akan kita bawa, itu yang kita perjuangkan mati-matian. Sehingga pada akhirnya kita lupa dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la, ya, ayat 16 dan ayat 17. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Nah, ini ayatnya ya. Surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat ada lebih baik dan lebih kekal buat kamu. Jadi kalau ada sahabat muslim lebih cenderung sampai mati-matian memperjuangkan dunia, bahkan dalam memperjuangkannya sampai menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, gara-gara urusan batian, akhirnya kita marah dengan tetangga kita. Gara-gara urusan dunia yang secuil, akhirnya kita putus dengan saudara kita. Nauzubillah, itu adalah sifat orang-orang kafir. Ya kan? Karena Allah, orang-orang kafir itu lebih suka memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya, orang kita, orang muslim, mukmin, yang harus kita prioritaskan adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau ada tetangga kita urusan dunia secuil ya, sedikit jangan sampai putus. Jangan sampai marah. Karena itu urusan dunia. Akan kita tinggalkan. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita melukai hati orang lain. Ya, makanya Rasulullah di awal pertemuan kita tadi saya sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik atau sepaling baik manusia adalah bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Ya, urusan batian, urusan dunia, urusan rezeki, urusan jabatan, itu urusan dunia yang hanya sesaat. Jangan sampai pindah jabatan, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Padahal itu urusan dunia. Yang satu saat jabatan itu akan kita tinggalkan. Nah, dunia dan segala kenikmatannya ini akan pergi. Ya, dunia dan segala kenikmatannya akan pergi, akan sirna dan akan berakhir dengan waktu cepat. Dengan waktu yang sangat cepat. Ya, coba Bapak sahabat muslim, Bapak Ibu ya sahabat muslim perhatikan. Betapa dulu ada tetangga kita kaya raya. Ternyata sekarang sudah kembali miskin. Nah, dulu seger buger, sehat walafiat. Sekarang sudah menjoprak di atas kasur. Itulah dunia, hanya sesaat, dia akan sirna ya. Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang tidak pernah berakhir selamanya. Gak pernah. Makanya disebut al-akhirah. Apa artinya al-akhirah? Dia udah di ujung.
Kalau ibarat kita berjalan nih, saya berjalan dari ujung sini sampai ke ujung sini, ini terakhir, nggak ada akhir, udah nggak ada. Selesai perjalanan kita. Sampai di titik akhir ini selesai. Itu disebut akhir atau al-akhirah. Tidak ada lagi jalan yang akan kita lewati, tidak ada lagi kehidupan setelah kita menemui akhirat ini. Maka disebut al-akhirah, akhir. The end, ya, the end, udah terakhir. Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fal akhirah illa mislu ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Masya Allah nih, sahabat muslim ya, Rasulullah sampai bersumpah, "Wallahi mad dunya fal akhirah fil akhirah ya." Demi Allah, kalau dibandingkan nih, sahabat muslim, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, jika dibandingkan, kata Rasulullah, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami, kamu seperti mencelupkan jari kamu ke dalam air laut. Tuh, perbedaan dunia dan akhirat. Kamu seperti mencelupkan jari kamu ke dalam akhirat. Kemudian setelah dicelup ke dalam laut, maksud saya ya. Dunia itu dengan akhirat seperti kamu mencelupkan jari kamu ke dalam air laut, kemudian kamu angkat jari itu, yang tersisa air yang nempel di jari kita, yang nempel-nempel, itulah dunia. Sedikit sekali kan? Ya, cuma segini dunia itu. Yang nempel-nempel air yang tersisa di jari kita, setelah kita celupkan jari kita ke dalam air laut, maka yang nempel di jari kita itulah dunia, kata Nabi. Kenapa yang nempel ini yang selalu direbutkan? Ya, di sini ada harta, di sini ada jabatan, di sini ada tahta, di sini ada segala-galanya. Orang itu sibuk dengan mengurusi air yang menempel sedikit. Tetapi kita tuh lupa tidak mengurusi air laut yang begitu banyak, luar biasa, luasnya. Ya, jadi berlomba-lombalah untuk mengambil air laut itu, air laut yang begitu banyak. Dan air laut itulah namanya akhirat. Jadi terkadang kita sibuk dengan urusan yang sedikit dan meninggalkan urusan yang begitu banyak. Ya, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Apa itu? Bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa aman ketika di akhirat kelak, tidak punya rasa takut, ya, tidak ada rasa takut. Kemudian juga kita dikumpulkan, ya, di tempat yang juga sangat penuh dengan kenikmatan, dan ketika pun kita dihisab akan mendapatkan kemudahan. Itu kita keinginannya, ya kan? Makanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar mengatakan, siapa yang diberi hati bersyukur, lisannya berzikir, jasad yang sabar, maka sungguh dia telah diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, jadi kalau kita ini selalu bersyukur pada Allah, lisan kita selalu berzikir, jasad kita menjadikan orang yang sabar, maka kita sudah mendapatkan apa? Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ya, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita selalu gunakan doa ini setiap kali kita berdoa. Maka tidak heran doa ini disebut juga sebagai doa sapu jagat. Ya, artinya apa? Menyapu seluruh jagat raya, ya, menyapu semua jagat raya. Maka berdoalah dengan doa ini, dan doa ini selalu kita baca di penutup doa setiap doa kita panjatkan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan salawat, baru tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat muslim, mudah-mudahan ini menjadikan satu amaliyah kita, ya, di sisa usia kita yang masih ada ini, maka mintalah dengan permintaan yang terbaik. Gunakanlah doa-doa yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya.
dan mohon dimaafkan segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.